Kim Jong-un merencanakan eksekusi massal bagi mereka yang sempat melarikan diri ke Cina. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan merencanakan eksekusi massal para pembelot yang melarikan diri ke Cina yang ditemukan kembali. Dilansir Daily Star, Cina sejauh ini telah mengembalikan sekitar 50 pengungsi, termasuk tentara Korea Utara dan pilot Angkatan Udara, menurut jaringan berita Radio Free Asia yang didukung Amerika Serikat. Mereka yang sempat kabur itu akan menghadapi hukuman mati di Korea Utara. Semakin sulit bagi mereka yang melarikan diri ke Cina untuk pindah ke negara ketiga. Itulah sebabnya sebagian besar pengungsi dari Korea Utara sekarang dikirim kembali ke negara mereka sendiri. Kantor Bea Cukai Dandong dibuka hanya untuk hari ini dan mereka mengirim sekitar 50 pelarian Korea Utara kembali ke Korea Utara dengan 2 bus, kata seorang warga negara Cina keturunan Korea, dikutip dari Express. Pagi ini puluhan petugas polisi berbaris di depan kantor Bea Cukai untuk memblokir akses publik dan memastikan tidak ada yang merekam repatriasi. Tambahnya, total ada 50 pria dan wanita termasuk tentara dan pilot Korea Utara yang bertugas di Angkatan Udara. Selain itu, ada juga seorang wanita berusia 30-an yang menghasilkan banyak uang di Provinsi Hebei. Ada lebih banyak warga Korea Utara yang ditahan di Tiongkok yang juga kemungkinan akan dikembalikan, kata orang dalam itu. Pemulangan mendapatkan lampu hijau setelah Pyongyang akhirnya mengalah setelah menolak beberapa permintaan oleh otoritas Cina. Selama konferensi pers pada hari Senin, Kementerian Unifikasi Korea Selatan tidak dapat mengkonfirmasi laporan tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan mendukung pembelot Korea Utara di luar negeri, kata juru bicara Lee Jong-jo. Beijing mengklaim bahwa pihaknya berkewajiban untuk mengembalikan warga Korea Utara yang tinggal ilegal di dalam wilayah Cina dengan perjanjian ekstradisi timbal balik kriminal yang melarikan diri dari RRC DPRK tahun 1960 dan Protokol Kerja sama Gotong Royong tahun 1986 untuk pekerja menjaga keamanan nasional dan ketertiban sosial dan daerah perbatasan. Tapi kelompok hak asasi berpendapat pemulangan paksa melanggar tanggung jawab Cina untuk melindungi pelarian di bawah konvensi pengungsi. Warga Korea Utara yang dipulangkan secara paksa biasanya mengalami penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, eksekusi singkat, aborsi paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dikutip dari Daily Star. Kami sangat prihatin dengan laporan baru-baru ini bahwa hampir 50 warga Korea Utara dipulangkan secara paksa. Kami terus mendesak Cina untuk memenuhi kewajiban internasionalnya sebagai pihak pada Konvensi PBB 1951 berkaitan dengan status pengungsi dan Protokol 1967 dan Konvensi PBB menentang penyiksaan. Jumlah korban tewas banjir di Cina jadi 51 orang dan diperkirakan terus meningkat. Ribuan orang masih terperangkap dalam banjir di Cina ketika ada setidaknya 51 orang tewas dan diperkirakan jumlahnya terus meningkat. Seiring tim penyelamat dapat mengakses jalan dan terowongan yang sebelumnya terendam banjir. Hujan badai melanda di ibu kota Zhengzhou, Provinsi Henan sejak awal pekan ini, membuat ribuan orang terjebak dalam kondisi tanpa listrik dan sulit air bersih. Pada Jumat 23 Juli malam waktu setempat, media pemerintah yang mengutip otoritas lokal melaporkan bahwa jumlah orang tewas meningkat dari 33 menjadi 51. Sementara kerugian mencapai lebih dari 65 miliar yuan atau 145,4 triliun rupiah. Lebih dari 1 juta orang telah direlokasi, setengah dari mereka kehilangan rumah. Kami tidak bisa mengungsi tepat waktu karena nenek saya yang cacat tidak bisa meninggalkan rumah, kata seorang siswa sekolah berusia 16 tahun bermarga Zhang yang mengatakan rumah mereka di Gongyi terendam banjir
banjir parah kepada AFP. "Aku agak takut aku akan tenggelam," imbuhnya yang seperti dilansir dari The Guardian pada Jumat 23 Juli. Laporan lokal menunjukkan kota Xinjiang yang berpenduduk 5,8 juta orang telah terkena dampak paling parah dengan curah hujan lebih dari 260 mm jatuh dalam waktu 2 jam. Media pemerintah melaporkan Sungai Wei telah meluap dan membanjiri desa-desa di dekat Hebei. Pihak berwenang telah berusaha memblokir luapan air tetapi tidak berhasil. Puluhan ribu orang diselamatkan atau dievakuasi dari desa-desa dan lahan pertanian. Beberapa dengan jembatan darurat, lainnya dengan perahu karet atau wadah dari alat konstruksi. Saat ini hampir 9.000 orang telah dipindahkan dengan aman. Kata penyiar CCTV menambahkan pihak berwenang sedang mengevakuasi 19.000 orang yang tersisa. Namun masih banyak daerah di Henan tetap terputus tanpa listrik, air bersih atau sinyal ponsel. Upaya pemulihan besar-besaran dari banjir di Cina telah dimulai di daerah-daerah di mana hujan telah mereda, termasuk di ibu kota Zhengzhou di mana setidaknya 12 orang tewas ketika sistem kereta di bawah tanah diterjang banjir. Fokusnya adalah pada pintu masuk ke terowongan lintas kota utama di Zhengzhou yang benar-benar terendam air setinggi 13 meter. Ketika air banjir di terowongan itu dikeringkan pada Jumat 23 Juli, ditemukan 100 mobil terjebak dengan 2 orang ditemukan tewas. Namun korban tewas dari banjir Cina diprediksi masih akan bertambah dengan banyaknya polisi yang dikerahkan dan menurut laporan media di lapangan. Cina kembali dilanda bencana, pusat bisnis lumpuh. Topan Infa menerjang pusat bisnis Cina, Shanghai, dan daerah sekitarnya di pesisir pada hari Minggu. Semua penerbangan dibatalkan, kereta api bawah tanah diperlambat atau dihentikan. Tempat-tempat usaha ditutup akibat fenomena alam ini. Topan tersebut melanda distrik Putuo di Zhoushan, kota pelabuhan di pesisir timur provinsi Zhejiang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Demikian dikabarkan lembaga penyiaran pemerintah CCTV yang mengutip Badan Meteorologi Cina. Badai menimpa ketika Cina tengah masih dilanda banjir yang menewaskan sedikitnya 58 orang, memutus aliran listrik dan membuat 1 juta orang mengungsi. Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan keselamatan penduduk dan properti mereka.